Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigita Putri dengan NIM 25044111553. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan sistem basis data dan DBMS atau Database Management System. Di sini terdapat beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisasi secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Secara lebih spesifik, basis data merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer yang dapat diakses melalui perangkat lunak manajemen basis data. Terdapat lima karakteristik utama sistem basis data. Yang pertama ada keterpaduan data, yaitu data tersimpan secara terpadu dan tidak terpisah-pisah. Yang kedua ada berbagi data, yaitu data dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Yang ketiga ada keamanan data, yaitu mekanisme autentikasi dan otorisasi akses data. Yang keempat ada integritas data, yaitu data selalu akurat dan konsisten antar tabel. Yang terakhir ada independensi, yaitu perubahan struktur tak mempengaruhi aplikasi. Selanjutnya yaitu komponen sistem basis data. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Mencakup semua peralatan fisik yang digunakan untuk mendukung operasi basis data, seperti server komputer, media penyimpanan, dan perangkat jaringan. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, yaitu sistem basis data memerlukan sistem operasi, perangkat lunak, DBMS, serta program aplikasi yang dibuat oleh pengembang. Yang ketiga ada data. Data merupakan inti dari sistem basis data itu sendiri. Data yang baik harus memiliki karakteristik terpadu, dapat dibagi, dan konsisten. Yang keempat ada pengguna. Terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu administrator basis data, pengembang aplikasi, dan pengguna akhir. Yang terakhir ada prosedur, yaitu aturan dan instruksi penggunaan sistem basis data oleh seluruh pengguna organisasi. Selanjutnya itu model basis data. Yang pertama ada model hierarki. Model hierarki merupakan model basis data paling awal yang mengorganisasikan data dalam struktur pohon dengan hubungan parent-child. Setiap simpul anak atau child hanya memiliki satu simpul induk atau parent. Tetapi setiap simpul induk dapat memiliki banyak simpul anak. Model ini cocok untuk data yang memiliki hierarki yang jelas, seperti struktur organisasi perusahaan. Namun, keterbatasannya terletak pada sulitnya mempresentasikan. Yang kedua ada model jaringan. Model jaringan dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan model hierarki. Dalam model ini, setiap simpul dapat memiliki lebih dari satu simpul induk, sehingga hubungan antar data dapat lebih bervariasi. Model jaringan memungkinkan representasi hubungan many-to-many, sehingga lebih fleksibel dibandingkan model hierarki. Namun, kompleksitas strukturnya membuat model ini sulit untuk dipelihara dan dikembangkan. Yang ketiga ada model relasional. Dalam model ini, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Hubungan antar tabel direpresentasikan melalui kunci asing atau foreign key. Model relasional sangat populer karena kemudahannya untuk dipahami dan diimplementasikan, serta memiliki fondasi matematika yang kuat berdasarkan aljabar relasional. Yang terakhir ada model berorientasi objek. Model berorientasi objek mengintegrasikan konsep pemrograman berorientasi objek ke dalam sistem basis data. Dalam model ini, data dan prosedur dikemas bersama dalam sebuah objek. Model ini cocok untuk aplikasi yang menangani data kompleks seperti multimedia dan sistem informasi geografis. Meskipun
lebih ekspresif, model ini belum sepopuler model relasional karena kompleksitasnya. Selanjutnya yaitu pengertian dan cara kerja DBMS. DBMS atau Data Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke basis data. Alur kerja DBMS. Pengguna atau program aplikasi mengirimkan permintaan kepada DBMS. Kemudian DBMS memproses permintaan tersebut, mengakses data yang relevan dari media penyimpanan dan mengembalikan hasil kepada pengguna. Selama proses ini, DBMS memastikan bahwa setiap operasi tidak melanggar batasan integritas data dan hak akses pengguna yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi utama DBMS. Yang pertama ada penyimpanan dan pengambilan data. DBMS menyediakan mekanisme yang efisien untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan mengambilnya kembali berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua ada definisi data. DBMS menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan struktur basis data, termasuk tabel, kolom, tipe data, dan batasan integritas. Hal ini dilakukan melalui Data Definition Language yang memungkinkan administrator basis data untuk merancang skema basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada manipulasi data. DBMS memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi CRUD, yaitu membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data. Operasi-operasi ini merupakan inti dari interaksi sehari-hari antara pengguna dengan basis data. Yang keempat ada pengendalian konkurensi. Dalam lingkungan multi pengguna, banyak pengguna mungkin mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan. DBMS menyediakan mekanisme penguncian atau login dan transaksi untuk memastikan bahwa akses bersamaan tidak mengakibatkan inkonsistensi data. Yang terakhir ada pemulihan dan keamanan. DBMS dilengkapi dengan mekanisme backup dan recovery untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem. Selain itu, DBMS juga menyediakan sistem autentikasi dan otorisasi untuk mengendalikan siapa yang boleh mengakses data tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis DBMS. Yang pertama ada RDBMS atau DBMS relasional. Dalam RDBMS, data disimpan dalam tabel-tabel yang saling berhubungan melalui kunci primer dan kunci asing. RDBMS menggunakan SQL sebagai bahasa standar untuk berinteraksi dengan data, cocok untuk konsistensi data tinggi. Selanjutnya ada NoSQL atau DBMS non-relasional. Dirancang untuk menangani data yang tidak terstruktur atau besar. Selanjutnya ada in-memory atau DBMS memory. Menyimpan data di RAM, sehingga mampu memberikan kecepatan akses data yang jauh lebih tinggi. Teknologi ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan latensi rendah dan throughput tinggi. Yang terakhir ada DBMS terdistribusi, yaitu sistem di mana basis data didistribusikan di beberapa lokasi fisik yang terhubung melalui jaringan komputer. Dirancang untuk meningkatkan ketersediaan, toleransi kegagalan, dan skalabilitas sistem. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan DBMS. Yang pertama, keunggulan. 1. Mengurangi redundasi dan inkonsistensi data. Yang kedua ada memudahkan berbagi data antar pengguna dan aplikasi yang berbeda. Yang ketiga,
mendukung standar keamanan data melalui mekanisme autentikasi dan otorisasi yang ketat. Yang keempat ada menjaga integritas data melalui penerapan batasan-batasan pada tingkat basis data. Yang terakhir yaitu menyediakan mekanisme backup dan pemulihan yang andal. Selanjutnya kelemahan. Pertama, biaya implementasi yang tinggi. Kedua, kompleksitas pengelolaan yang memerlukan tenaga ahli berpengalaman. Yang ketiga, yaitu ketergantungan terhadap vendor tertentu yang dapat membatasi fleksibilitas organisasi. Yang terakhir ada overhead kinerja yang timbul akibat fitur-fitur keamanan dan integritas yang diterapkan oleh DBMS. Selanjutnya bahasa dalam DBMS. Structured Query Language atau SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan DBMS relasional. Dikembangkan IBM pada tahun 1970-an. SQL dibagi ke dalam beberapa subkategori berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, yaitu mencakup perintah untuk mendefinisikan dan memodifikasi struktur basis data seperti create, alter, dan drop. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language, mencakup perintah untuk memanipulasi data seperti select, insert, update, dan delete. Yang terakhir ada DCL, yaitu Data Control Language, digunakan untuk mengendalikan hak akses pengguna ke data seperti grant dan revoke. Selanjutnya ada contoh query SQL. Di sini terdapat contoh query SQL. Selanjutnya itu penerapan basis data dalam kehidupan nyata. Yang pertama, perbankan. Dalam sektor perbankan dan keuangan, basis data digunakan untuk menyimpan informasi nasabah, data rekening, catatan transaksi, dan data pinjaman. Transaksi perbankan memanfaatkan fitur ACID dari DBMS untuk memastikan setiap transaksi berjalan dengan benar dan aman. Yang kedua ada kesehatan. Dalam sektor kesehatan, sistem rekam medis elektronik atau IMR menggunakan basis data untuk menyimpan data pasien, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, dan catatan pengobatan. Basis data di sektor ini memerlukan standar keamanan dan privasi yang sangat ketat karena menyangkut informasi sensitif milik pasien. Selanjutnya itu di bidang perdagangan elektronik. Basis data digunakan untuk mengelola katalog produk, data pelanggan, histori pembelian, dan stok barang. Yang terakhir, di sektor pendidikan, sistem informasi akademik menggunakan basis data untuk mengelola data mahasiswa, kurikulum, jadwal perkuliahan, dan nilai akademik. Yang terakhir yaitu tren dan perkembangan DBMS modern. Yang pertama ada cloud database dan DBS. Amazon RDS, Google Cloud SQL, dan Microsoft Azure SQL Database menawarkan kemudahan pengelolaan, skalabilitas otomatis, dan model pembayaran berbasis penggunaan Pay as you go. Yang kedua ada NoSQL, gabungan skalabilitas NoSQL dengan jaminan ACID dari RDBMS. Contohnya ada Google Spanner dan CouchDB dan VaultDB. Yang ketiga ada AI dalam DBMS. Integrasi kecerdasan buatan dan machine learning ke dalam DBMS membuka peluang baru dalam optimasi otomatis basis data. Fitur-fitur seperti query
optimization otomatis, pemantauan kinerja berbasis AI, dan deteksi anomali secara real-time mulai tersedia dalam DBMS modern. Yang terakhir ada basis data multimodel, yaitu satu platform untuk data relasional, dokumen, graf, dan kunci nilai, contohnya ArosDB. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama ada sistem basis data adalah komponen fundamental pengelolaan informasi modern. Yang kedua ada DBMS adalah perangkat lunak yang berperan sebagai jembatan antara pengguna dan basis data dengan fungsi utama penyimpanan dan pengembalian data, definisi data, manipulasi data, pengendalian konkurensi, dan pemulihan dan keamanan data. Yang ketiga ada model relasional atau RDBMS, tetap dominan untuk konsistensi tinggi. NoSQL unggul untuk data terstruktur berskala besar, dan SQL adalah standar industri. Yang terakhir ada tren modern DBMS mengarah ke cloud, AI, NewSQL, dan multimodel, membuka peluang optimasi pengembalian keputusan berbasis data. Itulah penjelasan dari saya tentang pengenalan sistem basis data dan DBMS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.